Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, sepertinya sudah pada semangat ya anak-anak ya. Semoga kita semua sehat. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, alhamdulillah ya puji syukur kita kembali lagi pada mata kuliah dasar desain grafis pertemuan keempat ya anak-anak. Seperti biasa absen sudah otomatis terekam. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, apakah ada yang masih ingat sama materi yang udah disampaikan di pertemuan kemarin? Saya masih ingat, Bu. Oh, Natasha, gimana, Nak? Pertemuan kemarin menjelaskan warna, Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih ya, Natasha ya. Betul sekali, berarti Tasa suka mempelajarinya lagi, anak ya. Oke, materi kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya ya, anak-anaknya, yakni mengenai prinsip-prinsip tata letak. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kembali anak-anak, apakah ada yang berminat atau misalkan cita-citanya ingin menjadi seorang desainer grafis di sini? Saya, Bu. Oh, Natasha lagi. Gimana, Nak? Saya bercita-cita jadi desainer grafis karena saya suka gambar, Wah, Bu. luar biasa sekali ya, karena suka menggambar. Oke, amin. Ibu doakan ya, Nak, supaya cita-cita anak-anak semua di sini tercapai. Oke, anak-anak, Ibu ingin bertanya lagi, apakah ada yang pernah dengar juga nih mengenai prinsip-prinsip tata letak? Saya, Bu, prinsip tata letak untuk mendesain, Bu. Oke, benar sekali ya, Nak Eva ya, jawabannya tepat. Ada kaitannya juga ya anak-anaknya dengan seorang desainer grafis, apalagi tadi dikatakan oleh Tasa ya. Tasa ingin menjadi seorang desainer grafis. Jadi hari ini kita bakal mempelajari materi mengenai prinsip-prinsip tata letak. Nanti output yang akan kalian dapatkan banyak sekali anak-anak ya. Kalian bisa membuat desain yang bagus dan sesuai dengan ketentuan dan pastinya gak asal-asalan anak ya. Karena dalam sebuah desain, komponen yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip tata letak. Oke, langsung saja Ibu masuk pada materi pertemuan hari ini. Boleh next slide? Oke, ini dia ya anak-anak ya tujuan pembelajarannya. Langsung saja, boleh next slide? Oke anak-anak, sebelumnya ada yang mengetahui apa itu tata letak? Saya tahu, Bu. Oke, Eva, gimana nak? Tata letak itu biasanya disebut layout ya, Bu. Jadi kayak ngatur sama nata desain gitu, bukan, Bu? Oke, betul sekali. Terima kasih anak Eva ya. Nah, melengkapi jawaban dari Eva tadi, jadi apa prinsip tata letak itu? Boleh? Next slide. Oke anak-anak, layout menurut bahasa memiliki arti tata letak ya, sedangkan menurut istilah, layout merupakan kegiatan untuk menyusun, menata, mengatur, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, bidang, dan lain-lain menjadi komposisi karya visual yang komunikatif, estetik, persuasif, dan juga menarik. Boleh next slide? Oke anak-anak, Ibu mau bertanya lagi ya. Anak-anak, ada yang mengetahui sebelumnya atau mungkin pernah belajar apa aja sih prinsip-prinsip tata letak itu? Saya, Bu. Oke, Nak Yulianti, boleh Nak? Dulu saya pernah belajar ini tuh di SMK, tapi yang saya ingat hanya 3, Bu. Yang pertama itu ada kesatuan, keselarasan, dan juga harmoni, Bu. Oke, terima kasih ya Nak Yulianti ya. Betul jawabannya, tidak salah ya. Namun hanya kurang lengkap saja ya anak-anak ya. Tidak masalah ya anak-anak. Oke, langsung saja kita mempelajarinya bersama-sama. Boleh next slide? Nah, anak-anak, secara umum prinsip-prinsip dalam penyusunan tata letak terdiri atas 7 ya anak-anak. Yang pertama ada kesatuan, keselarasan, keseimbangan, kesebandingan, irama, kontras, dan yang terakhir ada repetisi. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya, kita akan belajar satu persatu apa aja prinsip-prinsip tata letak itu. Boleh next slide? Oke anak-anak, yang pertama ada kesatuan. Nah anak-anak, kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Seperti itu ya anak-anak, bisa dilihat contohnya. Nah yang kedua ini ada keselarasannya anak-anak ya, atau biasa disebut dengan harmoni. Nah, keselarasan ini merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Nah, keselarasan ini dalam desain merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Oke, anak-anak, yang selanjutnya harmoni ini dapat diwujudkan dengan 2 cara. Yang pertama, harmoni dari segi bentuk anak-anak. Harmoni dari segi bentuk ini ialah di mana adanya keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Ini dapat dilihat dari segi bentuk dan juga ukurannya. Dan yang kedua ini ada harmoni dari segi warna ya. Anak-anak, warna ini memiliki pengaruh yang sangat amat besar dalam sebuah karya ya, karena tiap-tiap warna ini memiliki sifatnya masing-masing. Contohnya seperti merah ya, artinya berani. Boleh next slide?
Nah, yang ketiga ada keseimbangan ya anak-anak ya. Keseimbangan secara visual ini dapat diartikan sebagai kondisi yang sama berat. Keseimbangan akan lebih terlihat ketika menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhannya anak-anak ya. Sehingga pada sebuah karya itu tidak memiliki kesan yang berat sebelah atau misalkan penuh sebelah, ramai sebelah, dan juga seterusnya. Nah, yang keempat ini ada kesebandingannya anak-anak. Nah, kesebandingan ini merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, antara bagian dengan bagian lain, atau bagian dengan unsur secara keseluruhannya anak-anak. Nah, yang kelima ini ada irama ya anak-anak ya. Irama adalah pola tata letak atau layout yang digunakan dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang lebih menarik. Bisa dilihat ya anak-anak contohnya. Oke anak-anak, yang keenam ini ada kontras. Kontras itu adalah adanya perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak. Kontras dapat dilakukan dengan beberapa cara ya anak-anaknya, misalnya dengan menggunakan warna yang berbeda sehingga lebih terlihat lebih mencolok. Oke anak-anak, yang terakhir yang ketujuh ada repetisi anak-anak ya. Repetisi ini adalah sebuah pengulangan dalam rangkaian komposisi sebuah desain. Nah, repetisi ini ya anak-anak digunakan agar elemen desain mempunyai kesamaan dan terikat antar elemen satu sama elemen lainnya. Boleh next slide? Oke anak-anak, bisa dilihat ya contoh gambar ini anak-anak ya, bisa diperhatikan dan dianalisa juga ya, kira-kira prinsip-prinsip desain apa aja sih di dalam gambar tersebut. Boleh anak-anak Ibu berikan beberapa detik ya untuk anak-anak dapat menganalisanya. Nanti Ibu tunjuk ya. Oke anak-anak, Ibu mau dengar suara dari Eva. Ada Eva, kira-kira nih, Nak Eva, prinsip apa aja yang diterapkan di dalam desain tersebut? Ada Eva? Ibu, saya aja yang mau jawab, Bu. Oke, boleh silakan Natasha saja ya. Gimana Ya, Nak? jadi menurut saya di prinsip yang diterapkan itu ada menerapkan kesatuan dan keseimbangan, Bu. Oke, betul sekali ya Natasha ya, jawabannya sudah tepat, yakni menerapkan kesatuan dan keseimbangan. Ini anak-anak bisa dilihat ya dari desainnya yang terbagi, tiap kontennya itu menunjukkan kesatuannya anak-anak ya. Selain itu juga keseimbangan itu dilihat dari proporsi ukuran teks dan penempatan yang menurut Ibu itu udah seimbang ya anak-anak ya. Oke, terima kasih ya Natasha ya. Nah, Ibu mau dengar satu lagi jawaban dari, boleh deh Yulianti. Ada Yulianti? Hadir, Bu. Kalau menurut saya menerapkan prinsip keselarasan, Bu, atau harmoni di mana adanya keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Hal itu dapat dilihat dari segi bentuk dan juga ukurannya. Oke, benar sekali ya Mbak Yulianti. Terima kasih jawabannya sudah tepat ya. Nah, anak-anaknya dari gambar ini hampir menerapkan seluruh prinsip-prinsip desain grafis ya anak-anak ya. Oke, sepertinya sudah pada paham juga ya anak-anak mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, sepertinya tidak ada ya, sepertinya sudah cukup. Boleh next slide? Oke anak-anak, kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini bahwa karya desain yang bagus itu harus memenuhi beberapa kriteria dan komponen yang penting. Adapun dalam membuat sebuah karya, kita harus memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip dalam penyusunan tata letak ya anak-anak, yakni terdiri atas kesatuan, keselarasan, keseimbangan, kesebandingan, irama, kontras, dan juga repetisi. Boleh next slide? Nah anak-anak, berikut ini adalah referensi yang Ibu gunakan. Barangkali anak-anak ingin mendalaminya lebih lanjut. Oke anak-anak, tugas minggu ini Ibu telah memberikan 2 tugas ya anak-anak di classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja ya japri ke Ibu ya anak-anak ya. Oke, boleh next slide. Oke anak-anak, terima kasih ya. Mengingat waktunya juga sudah habis, Ibu akhiri pertemuan pada kali ini. Jangan lupa juga untuk mempelajari materi yang akan disampaikan minggu depan ya, mengenai format gambar ya anak-anak ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih anak-anak. Ibu dan Bapak ya.